Salam sejahtera buat kita. Perkenalkan, saya Mary Roli Sihaan dari SMA Metodis selaku sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banda Aceh. Nah, di sini ada sebuah tugas demonstrasi kontekstual tentang supervisi akademik kegiatan KUCI. Pada kesempatan ini, saya akan berperan sebagai pengamat, supervisor. Nah, di sini nanti Pak Jiyadi, CGP, Angkatan 11 dari SMA Negeri 1, Banda Aceh sebagai coach, dan Ibu Sumarni, Angkatan 11 dari SMA Negeri 2, Banda Aceh sebagai coachingnya, seperti itu. Baik, saya sebagai supervisor, Pak Jiyadi coach, dan Ibu Sumarni coaching. Selamat pagi Pak Jiyadi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, Alhamdulillah baik, Bu. Nah, saya senang bertemu Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kunci Bapak. Nah, saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak. Saya akan berusaha mendukung Bapak dalam hal itu. Bagian mana yang saya ingin fokuskan ya, Pak, untuk observasi ini? Saya berharap Yang Ibu Bapak dapat ingin fokuskan. dapat memperhatikan saya eh, ketika saya menjadi pendengar aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak. Saya sudah catat. Bagaimana menurut Bapak sejauh mana nih tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Sangat bagus, Pak. Saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi kita nantinya ya, Pak? Hmm. Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membentuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Bapak. Saya persilakan Bapak melakukan kegiatan kuci ini bersama Ibu Sumarni. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum, Bu Sumarni. Waalaikumsalam Pak Ziyadi. Bagaimana kabar Ibu Sumarni hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ada waktu kosong saat ini, Bu? Ada Pak, kebetulan saya sudah selesai jam mengajarnya nih Pak. Baik. Saya akan melakukan coaching nanti dengan Ibu Sumarni ya. Baik Pak. Hari ini kira-kira kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model cerita. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Yang ingin saya capai ya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran, tentunya menyenangkan dan berpihak pada murid, sehingga nantinya siswa yang saya ajarkan itu antusias dalam proses pembelajarannya Pak. Apakah Ibu yakin akan mencapai tujuan tersebut? Nah, sepertinya dengan adanya coaching seperti ini, saya yakin Pak bisa mencapai tujuan tersebut. Baiklah, berarti Ibu sudah memiliki tujuan yang jelas gitu ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan masalah proses pembelajaran Ibu.
Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tersebut? Hmm, saya kan Pak mengalami beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas Pak. Itu yang saya Boleh rasakan Ibu Pak. boleh Ibu rincikan misalnya kendala apa saja yang Ibu alami? Jadi begini Pak Ziyadia, Mhm. kendala dalam proses pembelajaran saya khususnya pada pembelajaran PPKN, materi demokrasi dan HAM. Murid-murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dikarenakan pembelajaran saya sedikit membosankan. Terlalu monoton katanya Pak. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita depan murid-murid. Saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara. Nah, di pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya ya lebih kurang 50% gitulah, Pak, di setiap kelasnya. Oh, begitu ya, Bu. Ah, Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, Pak, mungkin Pak ya, murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tentunya tidak membosankan. Sepertinya seperti itu, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, Pak, kan, sebenarnya kan pembelajaran itu harus berpusat pada kita untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian di dalam kelas itu, dalam kegiatan pembelajaran itu ada ice breaking ataupun game yang supaya pembelajaran itu lebih menarik. Nah, Baik, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan Mhm. eh, berisi pertanyaan yang memang kurang menarik gitu Pak ya. Dan saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kayak gitu. Ya, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar dari apa saja sih di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Oh, begitu. Adakah sumber Ya. belajar lainnya selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak Pak sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya gitu ya Pak. Seperti TikTok atau Reels di IG gitu Pak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Nah, setelah Hmm. kita mengidentifikasikan hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana yang konkret yang dapat Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, yang saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian juga Pak kan ada hal juga yang saya rencanakan akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Seperti yang saya jelaskan tadi kan karena mungkin terlalu banyak tugas kayak gitu. Ya. Kemudian bentuk tugas saya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya ya Pak gitu. Dan istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau ditambah lagi dengan laporan digital, mungkin seperti itu Pak ya. Ya, itu saya rasa sangat bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berhasil, Bu ya. Nah, Ya. terakhir, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu yang barusan disebutkan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk inflasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi.
tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan semuanya sumber belajar itu pada murid-murid saya, Pak. Jadi lebih saya libatkan murid kayak sepertinya kayak gitu. Baiklah Bu Mary, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Sumarni dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Eh, Tadi kan Pak di awal saya bingung ya Pak, jadi tentang masalah murid-murid saya yang kurang antusias dalam pembelajaran tentang materi demokrasi dan HAM. Tapi akhirnya saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, kayak gitu, Wah, Pak. ini bagus sekali nih Bu ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu ya. Amin, Pak. Terima kasih lah Pak Zuyadia untuk waktunya. Baik Bu Sumarni, sama-sama. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan sempurna. Baik, Pak. Baik, Pak Jiyadi, saya ingin membahas dari hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi sebelumnya. Nah, bagaimana Bapak menilai performan dalam kompetensi tersebut ya, Pak? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Bapak merasa demikian seperti itu, Pak? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Bolehkah saya berbagi hasil dari pengamatan saya, Pak? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ini, Pak? Ya, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Nah, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performan di bagian area yang kita bahas ini, seperti itu, Pak? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu rencananya. Itu langkah yang baik. Kira-kira kapan Bapak bisa memulai rencana tersebut ya, Pak? Rencananya saya akan lakukan secepat mungkin, Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa Bapak ajak untuk melancarkan rencana tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat juga, Bu. Baik, Pak, saya mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi kita, seperti itu ya, Pak ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini, Pak, untuk supervisi ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menjadi supervisor saya di hari ini dalam kegiatan coaching saya. Sama-sama, Pak. Selamat berkarya. Sama-sama, Bu.